wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai peran memori dalam kegiatan berbahasa. Yang pertama, pengertian memori. Yang kedua, memori jangka panjang dan pendek. Yang ketiga, peran memori. Serta yang keempat, proses lupa. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elisa Mu'arifatul Jannah. Nama saya Bina Nur Faisah. Nama saya Hasna Lutfia. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Langsung saja kepada materi. Memori adalah kemampuan untuk mengkode, menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi atau pengalaman masa lalu pada otak manusia. Memori jangka pendek berperan besar dalam aspek perkembangan kognitif sehingga memberikan pengaruh terhadap intelijensi dan prestasi akademik anak. Setiap kejadian yang dialami oleh seseorang dalam beberapa menit pasca kejadian akan tersimpan dalam memori jangka pendek. Memori jangka pendek atau memori kerja berperan pemecahan masalah yang posisinya berada dalam pikiran sadar. Kecepatan proses kognitif diketahui bergantung dari derajat aktivasi memori jangka pendek. Menurut Marpaung dan Alphonsus 2017, memori jangka pendek mempunyai peranan dalam pikiran sadar. Memori jangka pendek lebih sering digunakan untuk mencoba memecah masalah dan menggunakannya untuk menyimpan bagian-bagian masalah serta informasi yang diambil dari memori jangka panjang yang relevan dengan masalah. Memori jangka panjang atau biasa disebut long term memory merupakan memori yang tidak memiliki keterbatasan kapasitas dan tidak bertahan beberapa menit saja. Maksudnya, mampu bertahan lama sehingga sepanjang hidup. Sedangkan memori jangka pendek atau short term memori merupakan memori penyimpanan sementara informasi-informasi sebelum diteruskan ke dalam memori jangka panjang. Jenis-jenis memori jangka panjang. Tulving 1985 mengemukakan 3 jenis memori jangka panjang. Yang pertama, memori prosedural. Memori prosedural merupakan memori mengenai cara melakukan sesuatu, seperti mengetahui cara menyisir rambut, menggunakan pensil, menjahit, atau berenang. Yang kedua, memori semantik. Memori semantik merupakan representasi internal dari dunia sekitar dan tidak tergantung pada berbagai macam konteks. Memori semantik meliputi fakta, peraturan, dan konsep unsur-unsur yang mendasari pengetahuan umum. Yang ketiga, memori episodik merupakan representasi internal dari sebuah peristiwa yang dialami secara langsung. Contoh, saat seseorang mengingat kala kucing mengejutkan di tengah malam dengan melompat ke ranjangnya. Orang tersebut telah memanggil kembali peran memori. Sumadi dalam bukunya menjelaskan bahwa pribadi manusia beserta aktivitas-aktivitasnya tidak semata-mata ditentukan oleh pengaruh dan proses-proses yang berlangsung pada waktu sekarang, tetapi juga ditentukan oleh pengaruh-pengaruh dan proses-proses di masa lampau. Pribadi berkembang di dalam suatu sejarah yang mana hal yang lampau dalam cara tertentu selalu ada dan dapat diaktifkan lagi. Kemudian, peran memori dalam kemampuan berbahasa seseorang yaitu dapat membantu seseorang dalam berpikir dengan santai, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dapat berperilaku sopan dan santun, serta dapat mengendalikan rasa amarah. Dengan demikian, adanya memori dalam berbahasa dapat membuat seseorang akan menjadi lebih menjaga etikanya dalam berbahasa, berkomunikasi dengan orang lain di lingkungannya. Memori erat kaitannya dengan pikiran seseorang, dan dengan adanya memori akan membuat seseorang dapat mengendalikan pikirannya. Proses lupa. Proses lupa adalah suatu proses di mana seseorang akan kehilangan ingatan jangka pendek. Proses lupa dapat pula dikatakan sebagai hilangnya kemampuan untuk menyebutkan kembali atau memunculkan apapun yang sudah dipelajari. Secara sederhana, lupa merupakan hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah diterima. Hal ini mungkin disebabkan karena informasi tidak disimpan dengan baik. Teori atrofi. Teori tentang proses lupa decay atau pembusukan adalah memudarnya ingatan akibat jarang dipergunakannya informasi tersebut. Dengan demikian, teori ini berpendapat bahwa lupa terjadi karena informasi yang pernah disimpan tidak pernah dipergunakan atau jarang dipergunakan. Hal ini menyebabkan lama-kelamaan informasi tersebut mengalami kerusakan atau membusuk dengan sendirinya.
Yang kedua, teori intervensi merupakan ingatan yang terganggu karena masuknya informasi lain. Informasi tersebut menghalangi dan menghambat informasi yang ingin diingat. Gangguan informasi dalam ingatan dibedakan menjadi dua, yakni retroactive inhibition, yang berarti ingatan baru menghambat ingatan yang lama. Dua, proactive inhibition, yang berarti memori lama menghambat pengambilan ingatan baru. Dependent forgetting theory. Teori ini berpendapat bahwa pada prinsipnya lupa disebabkan oleh kerusakan informasi di dalam ingatan atau terhalangnya informasi lain. Selain itu disebabkan pula oleh terlalu jauhnya informasi yang ingin diingat kembali oleh seseorang.